Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dexter Reza Maulana dengan NIM 2019 310103. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rian Uruda dengan NIM 2019 3189. Perkenalkan, nama saya Farza Pranadia dengan NIM 2019 Nama saya Nurjian Ramadan Tibahajai dengan NIM 2019 310470. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Berliana Suci dengan NIM 2019 Di sini saya akan menjelaskan definisi dari audit, yaitu kegiatan peninjauan kembali data-data konkret dalam suatu laporan agar akurat. Data yang tertulis dalam laporan diperiksa secara detail apakah ada yang melenceng atau sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. Selain itu, data-data tadi dievaluasi kembali alasan terjadinya. Biasanya audit dilakukan untuk memeriksa laporan keuangan, baik dalam suatu perusahaan maupun perorangan. Hasil dari audit tadi akan mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan ke depannya. Ini penting dilakukan untuk kemajuan perusahaan tersebut. Misalnya, audit terhadap laporan keuangan dalam pabrik selama 1 tahun. Selanjutnya, di sini apakah model yang dikeluarkan sesuai antara kenyataan dan yang ada dalam catatan. Kalau ada catatan yang ganjil, hal tersebut akan diperiksa secara detailnya. Ini dilakukan karena menyangkut untung dan rugi perusahaan dalam 1 tahun. Apabila ternyata ada pengeluaran yang sekiranya bisa ditekan, akan ditekan ke depannya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permintaan ekonomi untuk audit. Pentingnya auditing dalam mengurangi resiko informasi. Untuk mengilustrasikan perlunya audit, pertimbangkan keputusan pejabat bank dalam memberikan pinjaman kepada suatu bisnis. Jika bank memberikan pinjaman, ia akan membebankan tingkat bunga yang ditentukan terutama oleh 3 faktor, yaitu tingkat bunga bebas risiko. Yang kedua, risiko bisnis bagi pelanggan. Risiko ini mencerminkan kemungkinan bahwa bisnis tidak akan dapat membayar kembali pinjamannya karena kondisi ekonomi atau bisnis seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tidak terduga dalam industri. Yang ketiga, risiko informasi. Risiko informasi mencerminkan kemungkinan bahwa informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan risiko bisnis tidak akurat. Kemungkinan penyebab risiko informasi adalah kemungkinan laporan keuangan yang tidak akurat. B. Penyebab risiko informasi. Sebagai masyarakat yang lebih kompleks, pengambil keputusan lebih mungkin untuk menerima informasi yang tidak dapat diandalkan. Ada beberapa alasan untuk keterpencilan informasi ini: bias dan modif penyedia, data yang banyak, dan adanya transaksi pertukaran yang kompleks. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara akuntansi dengan audit. Yang pertama, akuntansi menggunakan pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis. Akuntansi bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan. Kriteria akuntansi diatur oleh standar akuntansi. Akuntansi menghasilkan output berupa laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada akuntansi, manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan yang dibuat. Auditing menggunakan metode berupa mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai informasi dalam laporan keuangan serta verifikasi kewajaran penyajiannya. Tujuan diadakannya auditing yaitu untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang dibuat manajemen. Kriteria auditing diatur oleh standar auditing. Auditing menghasilkan output berupa pendapat, yaitu berupa unqualified, qualified, adverse. Pada auditing, auditor bertanggung jawab atas pernyataan pendapat yang diberikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan penyebab risiko informasi dan bagaimana risiko ini dapat dikurangi.
Ada 4 penyebab utama risiko informasi. Yang pertama yaitu jauhnya informasi. Dalam era globalisasi, membuat pengambilan keputusan dalam organisasi yang menjadi rekan dari usahanya sendiri bisa dikatakan mustahil, karena informasi bisa saja disalahgunakan dengan sengaja maupun tidak sengaja, karena lebih besar ketika informasi dari pihak lain. Yang kedua yaitu bias dan motif si penyedia. Bias dan motif si penyedia jika informasi disediakan oleh seseorang yang tujuannya tidak sejalan dengan tujuan orang mengambil keputusan. Informasi itu mungkin dibiaskan demi menguntungkan orang penyedia. Yang ketiga yaitu data yang sangat banyak. Semakin banyak organisasi, semakin besar volume transaksi pertukaran yang diperlukan. Yang terakhir yaitu transaksi pertukaran yang kompleks. Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, transaksi pertukaran antar hubungan bisnis sudah menjadi semakin kompleks sehingga lebih sulit dicatat dengan tepat. Ada 3 cara utama untuk mengurangi risiko informasi. Yang pertama yaitu pemakai memverifikasi informasi. Adapun keunggulan dan kelemahan. Yang pertama yaitu pengguna memperoleh informasi sesuai dengan yang diinginkan. Adapun kelemahannya yaitu tidak efisien dan tidak praktis dari segi biaya dan waktu. Selanjutnya yang kedua yaitu pemakai berbagi risiko informasi dengan manajemen. Keunggulannya yaitu dapat menjadi dasar tuntutan hukum kepada manajemen. Kelemahannya yaitu pengguna mungkin tidak akan menerima pergantian atas kerugian yang diterimanya. Yang ketiga yaitu laporan keuangan yang diaudit sudah disediakan. Keunggulannya yaitu pengambilan keputusan dapat memberikan hasil audit dengan asumsi lengkap, akurat, dan tidak bias. Kelemahannya yaitu jika laporan tidak benar, auditor dapat dituntut baik oleh pengguna maupun manajemen. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan jasa penjaminan. Jasa penjaminan adalah jenis jasa profesional independen yang biasanya diberikan oleh akuntan bersertifikat atau akuntan seperti akuntan publik bersertifikat atau CPA. Layanan jaminan dapat mencakup tinjauan dokumen atau transaksi keuangan apapun seperti pinjaman, kontrak, atau situs web keuangan. Tinjauan ini menyatakan kebenaran dan validitas item yang ditinjau oleh CPA. Selanjutnya yaitu layanan penjaminan ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas informasi bagi individu yang membuat keputusan. Memberikan jaminan independen adalah cara untuk membawa kenyamanan bahwa informasi yang membuat keputusan dapat diandalkan, dan karena itu mengurangi risiko, dalam hal ini risiko informasi. Penyedia layanan jaminan akan membantu klien menavigasi kompleksitas risiko dan peluang di jaringan mitra mereka dengan mengelola dan memantau risiko yang disajikan oleh hubungan pihak ketiga secara proaktif. Bisnis menggunakan layanan jaminan untuk meningkatkan transparansi, relevansi, dan nilai informasi yang mereka ungkapkan kepada pasar investor mereka. Banyak yang menemukan dengan berbagai kinerja bisnis yang lebih baik itu jadi pertumbuhan yang berkelanjutan dan strategi diferensiasi kompetitif. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan jenis layanan penjaminan. Layanan penjaminan dapat datang dalam berbagai bentuk dan dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait kepada perusahaan yang mengontrak CPA untuk memudahkan pengambilan keputusan. Lalu tugas beresiko. Tugas beresiko ini adalah entitas yang menghadapi resiko yang lebih besar dan perubahan keberuntungan yang lebih cepat daripada sebelumnya. Lalu pengukuran kinerja bisnis, yaitu investor dan manajer menuntut basis informasi yang lebih komprehensif daripada sekedar laporan keuangan. Mereka membutuhkan kartu skor berimbang. Lalu perdagangan elektronik, yaitu pertumbuhan perdagangan elektronik telah terhambat oleh kurangnya kepercayaan pada sistem. Layanan ini menilai apakah sistem dan alat yang digunakan dalam perdagangan elektronik memberikan integritas, keamanan, privasi, dan kendala data yang sesuai. Pengukuran kinerja kesehatan, motivasi industri perawatan kesehatan
senilai 1 dolar triliun telah berubah 180 derajat dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, penerima layanan kesehatan dan pemberi kerja semakin mengkhawatirkan kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan. Layanan ini memberikan jaminan tentang efektivitas layanan kesehatan diberikan oleh HMO, rumah sakit, dokter, dan penyedia lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan ketiga jenis audit. CPA biasanya melakukan 3 jenis audit utama seperti audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan. Baik, yang pertama audit operasional. Audit operasional biasanya mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Setelah selesai operasional audit, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk meningkatkan operasi. Misalnya, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dengan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dalam sistem komputer yang baru diinstal. Contoh lain di mana sebagian besar akuntan merasa kurang berkualitas, sedang mengevaluasi efisiensi, akurasi, dan kepuasan pelanggan dalam memproses distribusi surat dan paket oleh perusahaan seperti Express Federal. Selanjutnya, audit kepatuhan. Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah audit mengikuti prosedur, aturan, atau peraturan khusus yang diterapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Berikut ini adalah contoh audit kepatuhan untuk bisnis swasta. Yang pertama, apakah personal akuntansi mengikuti prosedur ditentukan oleh pengawas perusahaan? Yang kedua, tingkat upah untuk kepatuhan terhadap undang-undang upah minimum. Yang ketiga, perjanjian kontrak dengan bankir dan pemberi pinjaman lainnya untuk memastikan perusahaan mematuhi persyaratan hukum. Dan yang keempat, apakah bank hipotek sesuai dengan yang baru diberlakukan peraturan pemerintah. Hasil audit kepatuhan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang peduli dengan tingkat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditentukan. Yang terakhir yakni audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan atau informasi yang diverifikasi dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Biasanya kriterianya adalah standar akuntansi Amerika Serikat atau internasional. Dalam menentukan apakah keuangan laporan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi, auditor mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah laporan tersebut mengandung kesalahan material atau salah saji lainnya. Terima kasih. Jelaskan tentang identifikasi jenis utama auditor. Pihak profesional yang melakukan audit disebut dengan auditor. Auditor pada umumnya menjadi 3, yaitu yang pertama auditor eksternal, auditor internal, dan auditor pemerintah. Yang pertama, auditor eksternal adalah pihak yang bekerja baik secara perseorangan atau bagian dari suatu kantor akuntan publik yang memberikan jasa secara profesional kepada klien. Auditor eksternal biasanya mampu melakukan semua jenis audit karena pengalaman, pendidikan, dan pelatihan yang telah dimiliki. Yang kedua, audit internal. Audit internal merupakan pegawai atau anggota dari organisasi yang diaudit. Auditor internal terlibat dalam audit kepatuhan dan audit profesional. Pelaksanaan 2 jenis audit tersebut dapat digunakan organisasi untuk pengambilan keputusan terkait kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi. Atas dasar itulah, auditor internal dapat disebut memegang tugas sebagai konsultan internal perusahaan. Yang ketiga, ada auditor pemerintah. Auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja untuk pemerintah dan digaji pula oleh pemerintah. Di Indonesia, auditor pemerintah dibagi menjadi 2, yaitu auditor eksternal diampu oleh BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan, dan auditor internal dilakukan oleh BPKB, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Baik, saya akan menjelaskan tentang akun publik bersertifikat penggunaan gelar akuntan. Penggunaan gelar akuntan publik bersertifikat atau TPA diatur oleh Undang-Undang Negara Bagian melalui Departemen Perizinan masing-masing negara bagian. Di negara bagian manapun, peraturan biasanya berbeda untuk menjadi TPA dan mempertahankan lisensi untuk berlatih setelah pendudukan telah awalnya tercapai. Untuk menjadi seorang TPA, 3 persyaratan harus dipenuhi. Yang pertama, pendidikan kebutuhan. Pendidikan kebutuhan biasanya sarjana dengan jurusan akuntansi termasuk jumlah minimum kredit akuntansi. Sebagian besar negara sekarang membutuhkan 150 jam kredit semester atau kredit seperempat 225 untuk lisensi sebagai TPA. Beberapa negara membutuhkan lebih sedikit kredit sebelum mengikuti pemeriksaan, tetapi membutuhkan 150 kredit semester sebelum menerima sertifikat TPA. Yang kedua, ada CPA seragam persyaratan ujian. Pemeriksaan berbasis komputer ditawarkan di berbagai pusat pengujian. Bagian pemeriksaan adalah sebagai berikut: audit dan pengesahan 4 jam, akuntansi dan pelaporan keuangan 4 jam, regulasi 3 jam, lingkungan dan konsep bisnis 3 jam. Beberapa negara bagian juga memerlukan etika yang terpisah penyelidikan. Yang ketiga, ada pengalaman persyaratan. Pengalaman persyaratan ini sangat bervariasi, tidak pengalaman hingga 2 tahun, termasuk audit. Beberapa negara bagian termasuk pengalaman bekerja untuk unit pemerintah atau di industri, termasuk internal audit.